个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 3.1 Chapter 3.1, Cincin Jutaan Tahun Jiwa. Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Ichewom, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Ichewom adalah karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan gua es, makan ice pit 10.000 tahun rasanya terlalu enak. Jadi, saya beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena saya menemukan benjolan besar ice pit 10.000 tahun sementara merangkak untuk mencari satu. Saya tidur lagi, tetapi saya bahkan tidak tahu berapa lama saya tidur untuk kali ini, namun set pola emas pertama telah muncul di tubuh saya pada saat saya bangun. Petik 2. Pola keemasan memiliki arti yang sangat penting bagi kita Ichewoms. Itu menandakan bahwa kultivasi kita telah mencapai 100.000 tahun. Dari yang saya ingat, klan Ichewom kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki budidaya 100.000 tahun. Saya adalah orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat itu, saya berevolusi menjadi Ichewom berpola emas. Saya juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada waktu itu, saya tidak tahu bahwa binatang buas 100.000 tahun akan menderita pembatasan yang sangat besar, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu karena aku beruntung, atau mungkin karena klan Ichewom kita memiliki kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib aku tidak menarik kesengsaraan surgawi. Skydream Ichewom menghela nafas. Saya memutuskan untuk terus tidur, karena saya terlalu malas untuk pergi. Jadi, saya terus tidur di gua-gua es. Karena kultivasi saya telah mencapai tingkat tertentu, saya dapat memecahkan es dan memasuki area yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Hal ini memungkinkan saya untuk menemukan lebih banyak lagi empulur es berkualitas, yang semuanya menjadi makanan saya. Sama seperti itu, aku mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuh saya yang bisa memberitahu saya berapa lama saya hidup. Petik 2. Pada akhirnya, aku selesai memakan semua ice pit di dalam gua es suatu hari. Saya kemudian menggali keluar dari dasar gua es, tiba di laut. Saya melayang di laut, dan bergerak mengikuti arus, saya melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke selatan. Saya juga menemui musuh pertama saya selama perjalanan ini. Petik 2. Pada waktu itu, aku sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa aku adalah makhluk jiwa berkekuatan 900.000 tahun yang kuat. Saya awalnya berpikir bahwa saya adalah eksistensi yang tiada bandingnya di dunia ini. Namun, ketika dia terus berbicara, Skydream Ichewom jelas menjadi agak malu, namun, saya tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika saya bangun. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan energi spiritual saya yang besar untuk menakuti musuh itu. Ini akhirnya membangkitkan kehati-hatian saya, yang membuat saya berusaha memupuk kemampuan untuk menyerang. Namun, saya menemukan bahwa umur kultivasi saya tidak berarti bahwa saya kuat. Aku memang 1 juta jiwa-jiwa, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada sekitar 10.000 tahun jiwa binatang. 10.000 tahun jiwa buas yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tak bisa kuharapkan untuk meraih kemenangan. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Namun, saya tidak tahu jalan kembali. Petik 2. Saya pikir karena lautan itu berbahaya,
mungkin benua itu akan lebih aman. Jadi, saya pergi ke darat. Namun, saya menemukan bahwa benua itu juga tidak terlalu damai. Mungkin itu adalah efek dari menyerap terlalu banyak ice pit, tetapi tubuhku memiliki aroma khusus yang dapat menarik perhatian setiap dan semua makhluk jiwa. Itu membuat mereka melihat saya sebagai makanan. Petik 2. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh binatang buas yang kuat 100.000 tahun dari Great Stardew Forest. Namun, itu tidak langsung membunuhku, sebaliknya, itu membawaku ke hutan bintang besar Do. Hanya setelah mendengarkannya aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, saya memiliki terlalu banyak surga dan bumi Yuan-Qi. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi saya, setiap binatang jiwa dapat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, dan setiap binatang jiwa 100.000 tahun dapat membebaskan diri dari batas umur kultivasi mereka. Tetapi, butuh waktu lama untuk menyerap energi saya, karena energi yang saya kembangkan selama 1.000.000 tahun terlalu besar. Jadi, itu membawaku kembali ke sarangnya. Petik 2. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya saudara ini. Meskipun aku tidak terlalu pandai bertarung, aku bisa meningkatkan kekuatan auraku. Dengan demikian, saya dapat menarik semua 100.000 jiwa-jiwa di Great Stardew Forest. Hehe. Royal pertempuran besar yang terjadi mencakup hampir setiap binatang jiwa di Great Stardew Forest yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung dengan putus asa. Saya awalnya berpikir bahwa saya sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, siapa yang tahu kalau mereka begitu licik? Begitu pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi terjadi pada bruder ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebak saya di tengah hutan Great Stardew dan memaksa saya untuk melepaskan surga dan bumi Yuan-Qi dari tubuh saya agar mereka serap. Binatang buas yang lebih kuat akan lebih dekat dengan saya, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan ini praktis mengambil saudara ini sebagai makanan. Petik 2. Karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Saya mencoba memikirkan rencana untuk membebaskan diri dari kendali mereka sementara energi saya terkuras oleh mereka. Yuan-Qi saya sangat murni, sehingga ada cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenung dan mengamati, saya menemukan bahwa saya tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura saya untuk berhasil membebaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di pandangan saya. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang kuat memasuki kedalaman Great Stardew Forest untuk memburu 100.000 tahun jiwa buas itu. Sayangnya, mereka dilanda tragedi. Di bawah asuhan bruder ini, hewan-hewan jiwa peringkat tinggi di dalam hutan bintang besar Do jelas telah menjadi hewan jiwa terkuat di benua Do Luo. Meskipun manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini memungkinkan saya untuk memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Petik 2. Saudara adalah binatang roh rangkap 2 atribut spiritual dan es. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi sangat kuat, dan saya bisa mengandalkan atribut tipe spiritual saya untuk melestarikan kesadaran saya sendiri. Dengan demikian, saya akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu itu terjadi, Brother pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua bajingan yang menganiaya Brother ini. Oleh karena itu, saya mulai menjalankan rencana saya. Namun, siapa yang tahu kalau saya gagal pada usaha pertama saya? Orang yang saya pilih adalah apa yang Anda manusia sebut Titlet Do Luo, dan dia agak kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia benar-benar langsung meledak, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan kejutan energi spiritualku. Baru kemudian saya menemukan bahwa menjadi tuan rumah saya bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Mereka pertama-tama perlu memiliki atribut tipe spiritual juga, dan dapat mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit. Karena itu, saya tidak mendapat hasil, bahkan setelah mencari beberapa ribu tahun. Pada saat itu,
kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya dikuras habis oleh makhluk jiwa ratus ribu tahun itu. Saudara ini akan segera menjadi seperti lilin yang tidak memiliki lilin yang tersisa. Petik 2. Namun, surga masih merawat Broter. Ketika Broter sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuh saya. Saya akhirnya menjadi 1 juta jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, saya akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang berorientasi pada pertempuran 100.000 tahun itu, dan saya juga bisa menyembunyikan aura saya sendiri. Jadi, saya mengganti nama saya sebagai Skydream Icewom, saya bukan lagi cacing bercorak emas. Namun, saya benar-benar tidak dapat mengalahkan begitu banyak binatang jiwa ratus ribu tahun. Selanjutnya, langit dan bumi saya Yuan Qi hampir sepenuhnya diserap oleh mereka. Satu-satunya energi yang masih saya miliki adalah kekuatan jiwa asal saya, yang akan memberikan bantuan terbesar bagi mereka. Ini adalah 2 sifat utama saya, yang belum diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin aku raih. Karena itu, saya menemukan peluang, dan menggunakan energi yang saya dapatkan setelah menerobos untuk menyembunyikan aura saya. Kemudian, saya melarikan diri dengan menggali melalui bumi. Petik 2.